Lalu sejauh apa keluarga korban menyikapi terdakwa Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR yang diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur ED? Kita terhubung dengan Sakidah, keluarga almarhum Didi Serafrianti di Sukabumi, Jawa Barat, dan Dimas Yebahura Al-Faruq, kuasa hukum keluarga almarhum Didi Serafrianti di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat sore, semuanya apa kabar? Selamat sore, Ya, terima alhamdulillah kasih baik. semuanya sudah bergabung Assalamualaikum. bersama kami. Mbak Sakinah, atas putusan bebas terhadap terdakwa ini, hal apa yang masih dirasa ganjil di mata keluarga? Menurut saya sih dari apa namanya, mengulur-ngulur waktu ya itu juga agak sedikit ganjil sih. Mengulur-ngulur waktu persidangan gitu Kak. Mohon maaf Mbak, kami belum bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Mungkin bisa didekatkan mikrofonnya, biar kami bisa mendengar dengan jelas. Boleh diulang kembali hal apa yang rasanya masih dirasa ganjil oleh pihak keluarga atas putusan bebas terhadap Ronald Tanur ini, Mbak? Iya, ini yang aku rasa ganjil kan kenapa tiba-tiba bebas ya. Sedangkan bukti-buktinya kan sudah ada, kayak hasil otopsi, terus dari CCTV, rekonstruksi juga kan ada. Itu sih agak ganjil ya. Dan dengan kalau yang Anda lihat dari pihak keluarga kan pasti mengikuti perkembangan kasus ini dari awal sampai akhir. Iya. Sejauh mana Iya. Anda mencermati perkembangan kasus itu sampai kemarin dijatuhi vonis bebas oleh pihak hakim? Ya, dari awal juga saya suka tanya ke pengacara saya kayak kapan sidang, tapi berkasnya katanya masih kurang, jadi kayak diundur-undur kayak gitu. Ya sampai akhirnya kemarin, di bulan kemarin saya baru dengar putusan yang 12 tahun itu, tapi ternyata di bulan ini tersangkanya udah bebas gitu aja. Itu udah janggal banget sih. Dan Anda merasa bahwa patutnya lebih maksimal lagi tuntutannya, karena kan kemarin dalam tuntutan dijerat dengan pasal pembunuhan yang sebetulnya maksimal bisa 15 tahun. Dengan tuntutan Ya. dari jaksa 12 tahun, Anda merasa itu sudah cukup? Sebetulnya saya juga ngerasa itu nggak cukup ya, karena kan dengan nyawa manusia yang sudah hilang tidak bisa kembali, ya tidak bisa dibayar dengan apapun. Reaksi keluarganya Dini gimana, Mbak? Orang tua Pastinya di sini terutama. orang tuanya shock, sedih, kesel, semua jadi satu sih Kak. Oke. Saya ke Mas Dimas kalau begitu. Mas Dimas, Anda bersama dengan tim penasihat hukum berencana akan melaporkan hakim-hakim ini ke MA, ke KY, bahkan ke KPK. Laporan itu untuk saat ini sudah disampaikan atau belum? Ya, jadi begini, laporan tersebut saat ini sudah dalam proses penyusunan oleh tim kami, karena kami juga menunggu sikap korporatif dari PN Surabaya untuk segera menerbitkan salinan putusannya. Nah, berdasarkan salinan putusan itu nanti adalah pedoman kami untuk melaporkan kepada instansi-instansi tersebut. Dan hal apa yang akan disertakan, bukti apa yang mungkin akan disertakan dalam laporan terhadap kepada 3 lembaga itu terhadap para hakim ini? Ya, nah, tentu nanti kami akan menyertakan bukti-bukti terhadap laporan yang kami laporkan, yang kami tuliskan dalam surat kami, dan bukti-bukti tersebut akan terlampir di dalam surat dan rekan-rekan media akan kami beritahu. Awalnya dituntut 12 tahun dengan pasal pembunuhan, kemudian pada akhirnya dibebaskan. Apa yang Anda rasa tampaknya meleset begitu dari harapan dari pihak keluarga korban terutama? Ya, ini sangat aneh. Jadi kalau kita cermati dari putusan hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, kita bicara pada waktu putusan saja. Jadi putusan ini seharusnya dijadwalkan pada tanggal 22 Juli 2024 hari Senin. Namun anehnya di hari itu hakim ternyata belum siap dengan putusannya. Padahal sudah ada waktu sekitar 14 hari dalam menyusun putusan sebelum tanggal 22 itu. Kemudian pada saat diputus, yakni kemarin 24 Juli 2024, ternyata hakim malah. Bang Dimas? Ya. Oke, silakan. Suara saya jelas, Mas? Sudah bisa. Silakan dilanjutkan. Halo? Ya, Mas Dimas, masih mendengar suara saya? Halo? Oke, kita coba perbaiki komunikasi dulu dengan Dimas Yebahura Al-Faruq selaku kuasa hukum dari pihak korban. Mbak Sakinah, saya ke Anda kalau Halo. begitu.
dengan langkah dari tim penasihat hukum melaporkan para hakim ke 3 lembaga begitu, dari pihak keluarga akan melakukan langkah-langkah lain mungkin untuk melawan vonis hakim ini? Ya, sorry terputus tadi, Mas. Halo, jelas suara saya? Oke, Mas Dimas, saya pastikan dulu. Mas Dimas, suara saya terdengar jelas atau belum? Sudah. Sorry, Oke. terputus. Oke, boleh dilanjutkan dulu Mas Dimas penjelasan Anda sebelumnya. Mas Dimas? Oke, Mbak Sakina, saya pastikan dulu suara saya terdengar jelas, Mbak Sakina? Terdengar. Oke, saya ke Anda kalau begitu. Mbak Sakina, pihak keluarga akan melakukan langkah apa lagi merespon dari vonis hakim ini? Ya, selain yang tadi yang Mas Dimas bilang, mungkin saya mau minta bantuan kepada masyarakat aja untuk mengawal kasus ini agar tidak lenyap gitu, agar terus-terusan menjadi pemberitaan publik, agar jadi attention gitu ya, jadi bisa diperhatikan dengan baik gitu, biar kami juga bisa mendapatkan keadilan dengan sebetul-betulnya dan sebenar-benarnya, tidak seperti ini. Dan Anda berharap jaksa harus bertindak seperti apa merespon putusan hakim ini, Mbak? Mbak Sakina? Ya, halo. Anda berharap apa tindakan seperti apa yang harusnya jaksa lakukan terhadap putusan vonis ini? Harus banding atau ada langkah lain menurut Anda? Iya, pastinya jaksa harus meminta banding ya, karena menurut saya ya ini tidak benar gitu. Ya harusnya tersangkanya ya dihukum seberat-beratnya, kenapa bisa lolos gitu aja. Oke, Mas Dimas, saya pastikan suara saya terdengar, Mas Dimas? Ya, terdengar. Oke, silakan Anda lanjutkan penjelasan Anda tadi, termasuk soal bukti-bukti. Apakah Anda merasa bukti yang selama ini muncul di persidangan jadi dasar hakim memutuskan perkara ini? Ya, anehnya bukti-bukti yang ada di persidangan itu tidak masuk dalam pertimbangan hakim. Hakim ini benar seperti yang dikatakan oleh jaksa, bahwasanya hakim ini tidak melihat perkara ini secara holistik, secara komprehensif dan jelas. Dan anehnya lagi, saat hakim tidak melihat fakta-fakta itu, dia justru membuat asumsi atau pendapatnya sendiri dalam memutus suatu perkara. Inilah yang saya katakan, hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah kehilangan akal berpikir dan nurani berpikirnya terhadap putusan perkara yang dibuat. Karena jelas di sana ada salah satu pertimbangan hakim yang menyatakan bahwasanya korban almarhum Dini Afriyanti meninggal karena minum alkohol dan sakit lambung. Padahal hasil otopsi, kadar alkohol di dalam tubuh Dini Afriyanti normal dan tidak di atas rata-rata, dan dia meninggal itu karena adanya pendarahan di bagian perut dan di bagian dada karena adanya kerusakan atau patahnya tulang rusuk akibat kekerasan itu. Dari penjelasan 3 hakim dalam nota putusan kemarin itu, apakah semuanya merata menurut Anda ketiganya ganjil dalam memberikan pandangan dan pertimbangannya? Ya, sangat ganjil dan sangat aneh bagaimana tiga-tiganya hakim ini memberikan pandangan hukum di luar fakta persidangan, seolah dia sedang membuat cerita dongeng untuk memutuskan sebuah perkara. Oke, perkembangan ini tentu menarik untuk dicermati. Mas Dimas, terima kasih. Mbak Sakina, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore.